Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pranata Fisika. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian seri RLC. Ya, ini adalah rangkaian seri antara R, L, dan C. Ujung-ujung R itu memiliki tegangan, kita sebut VR. Ujung-ujung L VL dan ujung-ujung C VC. Diagram fasornya antara VR dengan I sefase, ya. Antara VL yang ini VL dari sini sampai ke sini VL itu dengan I berbeda fase 90 derajat, di mana VL mendahului I. Jadi antara VL dengan VR itu berbeda fase 90 derajat, VL lebih dahulu. Kemudian ujung-ujung CVC ini berbeda fase dengan I 90 derajat, I mendahului tegangan. Nah, antara VL dan VC berbeda fase 180 derajat karena berlawanan arah nih. Sehingga jumlah keduanya saling mengurangkan. VL min VC. Kalau VC-nya lebih besar berarti bersifat kapasitif. Tapi kalau VL-nya lebih besar bersifat induktif. Artinya kalau induktif itu tegangan mendahului arus. Kalau kapasitif arus mendahului tegangan. Oke. V-nya ini jumlah vektor dari VL, VC, dan VR. Nah, VL dan VC karena yang segaris diselesaikan terlebih dahulu, langsung dikurangkan. Nah, selisih VL dan VC dengan VR itu berbeda fase 90 derajat, sudutnya 90 derajat. Maka V-nya VR kuadrat ditambah VL min VC dikuadratkan di akar. Ini jumlah vektor. Dari gambar diagram faktor terlihat bahwa antara tegangan dan arus terdapat beda sudut fase sebesar theta. Ini yang dapat dinyatakan dengan tangen theta sama dengan VL min VC dibagi VR ini. Tangan itu jauh, ini VL min VC dibagi dekat nih VR. Oke. Besarnya arus yang mengalir melewati rangkaian RLC adalah sama. Jadi arus yang mengalir melalui R, L, dan C sama. Oke. Sama. Di R, di L, dan di C sama. Dinyatakan VR-nya I kali R, VL-nya I kali XL, dan VC-nya I kali XC. Sehingga karena sama, V sama dengan I kalikan R kuadrat ditambah dalam kurung XL min XC dikuadratkan. V per I sama dengan akar dari R kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat. Lah, V per I itu Z. Itu loh. Maka Z sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Dengan Z adalah impedansi rangkaian RLC seri. Ya. Nah, pada rangkaian seri RLC dapat mempunyai beberapa kemungkinan. Itu yang pertama. Jika nilai XL lebih besar XC, maka rangkaian akan bersifat induktif atau induktor, yaitu tegangan mendahului arus dengan beda sudut fase theta yang besarnya dinyatakan dengan tangen theta sama dengan XL min XC per R ini lebih besar 0. Ya.
Yang kedua, jika XL-nya lebih kecil XC, maka rangkaian bersifat kapasitor, yaitu tegangan tertinggal oleh arus dengan beda sudut fase theta yang besarnya dinyatakan sama dengan ini. Kurang dari 0. Gitu loh. Nah, jika nilai XL sama dengan XC, maka besar impedansi rangkaian sama dengan hambatannya, yaitu sama dengan R. Maka rangkaian terjadi resonansi yang disebut resonansi deret atau seri. Nah, jadi gini, XL dan XC itu nilainya berubah tergantung dari frekuensi arus bolak-balik. Kalau frekuensi arus bolak-baliknya naik, maka hambatan induktifnya, reaktansi induktifnya bertambah, tapi reaktansi kapasitifnya berkurang. Jadi dengan mengubah-ubah frekuensi arus bolak-balik itu akan mengubah-ubah XL dan XC, sehingga dimungkinkan pada frekuensi tertentu antara XL dan XC sama. Saat itu terjadi resonansi. Maka pada saat terjadi resonansi, maka besarnya impedansi rangkaian sama dengan Z, Z-nya sama dengan R. Berarti Z-nya paling kecil, arusnya nanti paling besar. Maka pada saat rangkaian terjadi resonansi, disebut resonansi deret atau seri, yang besar frekuensinya dapat dicari sebagai berikut. Tangen theta sama dengan XL min XC per R sama dengan 0, berarti XL sama dengan XC. 2pi FL sama dengan 1/2pi FC. Maka F-nya F kuadrat sama dengan 1/2pi kuadrat FC. Berarti F-nya 1/2pi akar 1/L LC. Oke. F adalah frekuensi resonansi rangkaian RLC seri. Contoh soal. Suatu rangkaian seri RLC yang masing-masing nilainya R-nya 60 ohm, L-nya 0,24 Henry, dan kapasitasnya adalah J-nya 50 mikrofarad dihubungkan dengan sumber tegangan V sama dengan 200 sin 500 T. Tentukan reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, impedansi, kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Kalau pertanyaannya kuat arus yang mengalir pada rangkaian, yang dimaksud adalah kuat arus ya efektifnya. Beda potensial pada masing-masing komponen VR, VL, dan VC. Kemudian yang kedua, yang berikutnya F, pergeseran fase antara tegangan dan arus. Yang G, persamaan sesaat arus dan frekuensi resonansi RLC tersebut. Oke, silakan dikerjakan. Setelah itu kalian cocokkan hasilnya dengan yang ini. Oke, XL-nya omega kali L 120 ohm. XC-nya 1/omega C 40 ohm. Z-nya R akar dari R kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat. Telah diisi ketemunya 100. D. Oke, kemudian yang D tadi sudah IV per Z 200/100 2 ampere. VR-nya I kali R 120 volt. VL-nya I kali XL 240 volt. VC-nya I kali XC 80 volt. Kemudian sudutnya pergeseran fasenya. Tangen theta sama dengan XL min XC dibagi R 1/3 atau sudutnya kira-kira 53 derajat. Oke.
Kemudian yang G, persamaannya I sama dengan 2, imaknya tadi, ini imaknya 2, ya. 2 sin omega, omeganya 500. Jadi dimasukkan 500. Oke. Plus atau min, min 53 derajat, yaitu arus tertinggal 53 derajat terhadap tegangan. Berarti rangkaian ini bersifat induktif. Frekuensinya kalau akan terjadi resonansi, kita frekuensi resonansinya sumbernya adalah 1/2 pi akar 1/LC. Ketemunya 46 Hz. Oke, demikian pembahasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Sampai berjumpa lagi. Salam sehat, salam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.